30 Oktober 1988, dua orang petugas dari Smith Grove mendatangi sanatorium di mana Myers dirawat di sana. Dr. Huffman yang merawat Myers menyatakan jika Myers sudah siap untuk dibawa pergi dari tempat tersebut. Ketika dua petugas sedang membahas tentang kerabat Myers yang masih hidup, tanpa diduga Myers bangkit dan menyerang si petugas dengan sangat keji. Di tempat lain, seorang gadis kecil bernama Jamie tidak bisa tidur karena merindukan ibunya yang tidak lain adalah Lori. Kebetulan malam itu hujan juga turun dengan sangat deras, dan tiba-tiba untungnya Jamie berhasil diselamatkan oleh bibinya dan kisah Myers pun kembali dimulai. Keesokan harinya, Dr. Loomis mendatangi Dr. Huffman dan mempertanyakan alasan sang dokter tidak memberitahu sama sekali jika Myers dijemput oleh dua orang petugas tadi malam. Rupanya alasan sang dokter adalah karena Myers merupakan tahanan negara dan menjadi wewenang negara untuk mengurus Myers. Dr. Loomis pun menyesalkan keputusan Dr. Huffman yang memindahkan Myers tanpa sepengetahuannya. Terlebih hari ini merupakan perayaan Halloween di mana Myers pasti akan muncul dan memburu korban-korbannya dengan tanpa ampun. Tapi rupanya jawaban dari Loomis dianggap berlebihan dan hanya sebuah omong kosong. Sampai akhirnya Dr. Huffman mendapatkan telepon bahwa ambulans yang mengangkut Myers mengalami kecelakaan. Singkat cerita, Dr. Huffman dan Dr. Loomis menuju TKP tempat kecelakaan terjadi. Polisi pun menyatakan jika mobil kemungkinan mengalami kecelakaan dan korban tenggelam ke dasar sungai termasuk Myers. Dr. Loomis yang tidak langsung percaya dengan pernyataan polisi mendekat ke ambulan yang terbalik. Ia pun mengatakan pada Dr. Huffman dan petugas polisi jika Myers yang melakukan hal ini dan sekarang dia telah kabur. Tapi lagi-lagi Dr. Huffman dan polisi tidak percaya dengan ucapan Dr. Loomis dan malah menyangga jika otot-otot tubuh Myers sudah tidak berfungsi dengan baik. Dr. Loomis yang kesal akhirnya memutuskan untuk pergi dan kembali ke kota Haddonfield untuk mencari Myers di sana. Dalam perjalanan, Dr. Loomis berhenti di sebuah pom mini untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Karena suasana yang sangat sepi, ia pun nekat masuk ke dalam sebuah bengkel dan tiba-tiba terkejut melihat mayat yang tergantung, Dr. Loomis keluar dari bengkel untuk mencari bantuan di kafe yang ada di sebelah bengkel. Tapi lagi-lagi ia tidak menemukan orang sama sekali melainkan mayat seorang wanita yang tergeletak di lantai. Dari kejauhan, Dr. Loomis melihat Myers berdiri ke arahnya. Ia pun mencoba untuk menembak Myers, tapi sayang Myers berhasil menghilang untuk kesekian kalinya. Myers pun berhasil kabur meninggalkan Dr. Loomis sendirian. Scene pun berpindah pada Jamie dan Rachel yang datang ke sebuah swalayan untuk membeli kostum Halloween. Kebetulan di sana mereka bertemu dengan Brady, pacar Rachel. Brady lantas mengajak Rachel untuk ngobrol sebentar dan membiarkan Jamie berjalan sendirian di dalam swalayan. Jamie akhirnya mendapatkan kostum yang dia inginkan. Namun mendengar teriakan Jamie, Rachel dan Brady datang menghampiri Jamie yang saat itu menangis ketakutan. Ia mengatakan jika baru saja ia melihat laki-laki bertopeng yang pernah muncul dalam mimpinya. Cerita kembali pada Dr. Loomis yang berjalan terpincang-pincang untuk mencari tumpangan. Beberapa saat kemudian, Dr. Loomis berhasil mendapatkan tumpangan dari seorang pendeta bernama Jackson. Mereka lantas berkenalan dan Dr. Loomis mengatakan kepada sang pendeta jika ia hendak pergi ke Haddonfield. Setibanya di Haddonfield, Dr. Loomis datang ke kantor polisi dan mengatakan jika ingin bertemu dengan Sheriff Brackett. Tapi sayang, Sheriff Brackett ternyata sudah pensiun pada tahun 1981 dan pindah ke Petersburg. Di sanalah ia bertemu dengan pengganti Sheriff Brackett, yaitu Sheriff Ben. Tanpa basa-basi, Dr. Loomis langsung menceritakan pada Sheriff Ben jika Myers baru saja kabur dari Richmond dan kemungkinan saat ini ia ada di Haddonfield.
Mendengar pernyataan Dr. Loomis, Sherry Ben mengatakan jika itu adalah hal yang tidak mungkin. Dr. Loomis kemudian menceritakan pada Sherry Ben kejadian 10 tahun lalu di mana Myers mencoba membunuh Lori. Dan kini Myers kembali untuk membunuh anaknya yaitu Jamie. Mendengar cerita Dr. Loomis, Sherry Ben akhirnya percaya dan mereka bergegas menuju Haddonfield untuk mencari Jamie. Di tempat lain, Rachel tampak menemani Jamie merayakan malam Halloween dengan kostum yang Jamie beli di swalayan siang tadi. Kebetulan, Rachel mendapatkan tugas menjaga Jamie karena orang tuanya ada acara di malam Halloween. Jamie pun bertemu dengan teman sekolahnya dan mereka mengajak Jamie bermain bersama. Rachel yang lengah akhirnya kehilangan jejak Jamie yang menghilang bersama teman-temannya. Sementara itu, Dr. Loomis dan Sherry Ben akhirnya sampai di rumah Rachel yang mana tidak ada orang sama sekali di sana. Dr. Loomis pun menyadari jika Myers sempat masuk ke rumah tersebut dengan ditandai terbunuhnya seekor anjing milik Jamie. Scene pun berpindah pada Myers yang terlihat mendatangi petugas yang sedang mengecek gardu listrik. Lalu tiba-tiba, di tempat lain, Jamie terlihat berjalan sendirian seperti orang yang kebingungan sambil mencari-cari Rachel. Hal yang sama pun juga dialami oleh Rachel yang mana ia juga sedang berkeliling mencari Jamie. Sampai akhirnya dari kejauhan samar-samar Rachel melihat sosok bertopeng berjalan mendekat ke arahnya. Takut, Rachel pun berlari tak tentu arah sambil terus mencari Jamie. Untungnya ia berhasil menemukan Jamie dan di saat yang bersamaan mereka bertemu dengan Dr. Loomis dan juga Sheriff Ben. Dua gadis ini lantas diminta untuk segera masuk ke dalam mobil oleh Dr. Loomis. Tidak jauh dari mobil mereka berhenti, Dr. Loomis melihat Myers berdiri sambil melihat ke arah mereka. Tapi rupanya Myers yang muncul tidak hanya satu, melainkan beberapa Myers yang membuat Sheriff dan juga dokter bingung. Saat Dr. Loomis akan menembak salah satunya, para bocah ini lantas membuka topeng mereka dan kabur. Tanpa menunggu waktu lama, Sheriff dan Dr. Loomis bergegas pergi menuju kantor polisi. Namun, tanpa mereka sadari, Myers yang sebenarnya justru berdiri tepat di belakang mobil mereka. Sesampainya di kantor polisi, Sheriff Ben dan Dr. Loomis mendapati ruangan mereka sangat berantakan. Selain itu, petugas yang berjaga ditemukan telah tewas secara mengenaskan. Di tempat lain, Sheriff Logan yang sebelumnya ditugasi Sheriff Ben untuk berjaga di rumah Rachel tiba-tiba menghubungi Sheriff Ben. Ia mengatakan jika mendengar kejadian di kantor polisi dan berniat untuk menyusul Sheriff Ben. Tapi siapa sangka Myers diam-diam telah bersembunyi di dalam mobil si Sheriff dan ikut pergi bersamanya. Bersama dengan perginya Sheriff Logan, orang tua Rachel tiba di rumah dan tidak mendapati keberadaan putrinya dan juga Jamie. Di sisi lain, Sheriff Ben dan Dr. Loomis tiba di kediamannya dan mendapati Brady bersama putrinya di dalam. Padahal malam itu dua muda-mudi ini sedang berpesta asoy boy di dalam rumah. Menyadari betul jika situasi saat ini sedang membahayakan, Sheriff Ben lantas membekali Brady beberapa senjata dan menyuruhnya untuk naik ke atap dan memaku jendela serta pintu-pintu agar Myers tidak bisa menyelinap masuk ke dalam. Sheriff Logan yang juga telah tiba di rumah Sheriff Ben diberi tugas untuk menutup semua akses masuk di rumah tersebut. Sementara itu, Sheriff Ben bersama Dr. Loomis berusaha menghubungi petugas keamanan melalui sambungan radio. Sheriff Ben lantas melaporkan kejadian yang saat ini menimpa kota mereka dan meminta bantuan kepada petugas yang berhasil ia hubungi. Setelah berhasil menghubungi petugas, Dr. Loomis kemudian pamit pada Sheriff Logan jika ia ingin pergi ke rumah Jamie. Ia pikir jika Myers saat ini sedang mencari Jamie di rumahnya. Padahal tanpa mereka sadari, orang yang mereka cari justru ada bersama mereka. Di sisi lain, Sheriff Ben mendapati laporan jika ada warga yang tewas tertembak. Mau tidak mau, Sheriff Ben harus pergi menuju TKP dan meninggalkan Rachel CS di rumahnya. Sebelum pergi, Sheriff Ben sempat berpesan pada Rachel jika bantuan akan datang sebentar lagi. Beberapa saat kemudian, Kelly datang membawakan kopi untuk Sheriff Logan. Ia pun mencoba membuka percakapan, tapi tidak ada respon sama sekali. Sampai akhirnya, sayangnya nasib tragis juga dialami oleh Kelly usai Myers membunuhnya dengan cara yang kejam.
Sementara itu, Rachel yang baru saja menerima pesan jika petugas akan segera datang ke rumah Sheriff Ben, berniat untuk mengatakan pada Sheriff Logan. Tapi naas, ia mendapati mayat Sheriff dan juga Kelly dalam kondisi yang mengenaskan. Panik, Rachel bergegas berlari ke lantai 2 untuk menyelamatkan Jamie. Tapi sayang, ia tidak mendapati Jamie ada di dalam kamar. Saat mencari Jamie, Rachel bertemu dengan Brady yang kemudian mengajaknya untuk keluar dari rumah tersebut. Apesnya, pintu keluar dikunci dan mereka terjebak di dalam bersama si pembunuh berdarah dingin. Sesaat kemudian, Rachel menemukan Jamie yang tiba-tiba muncul. Namun, di saat yang bersamaan, Myers juga tiba-tiba muncul dan berjalan mendekat ke arah mereka. Malang nasib Brady karena senapannya tidak berfungsi, sedangkan Myers terus berjalan mendekat ke arahnya. Dan inilah yang terjadi. Melihat Brady akhirnya tewas di tangan Myers, Rachel pun bergegas membawa Jamie ke loteng untuk kabur dan menyelamatkan diri. Aksi menegangkan pun terjadi karena Myers, si pembunuh berdarah dingin, terus mengejar dua korbannya dan dengan membawa sebuah pisau di tangannya. Singkat cerita, Rachel akhirnya terjatuh dari ketinggian dan pingsan. Melihat saudaranya tidak sadarkan diri, Jamie pun menangis ketakutan karena melihat Myers tiba-tiba berdiri di hadapannya. Ia pun berlari sambil terus berteriak meminta tolong. Untungnya, Jamie berhasil bertemu dengan Dr. Loomis yang kemudian membawanya bersembunyi di sebuah sekolah. Dalam scene ini, Dr. Loomis masih berpikir jika Myers sedang mencari Jamie di rumahnya. Memasuki sekolah, Dr. Loomis beranggapan jika di sanalah tempat persembunyian yang aman. Tapi untungnya Rachel muncul di saat yang tepat hingga Jamie berhasil diselamatkan. Di saat yang bersamaan, beberapa warga sekitar tanpa sengaja bertemu dengan Rachel dan juga Jamie. Dua gadis ini lantas diselamatkan untuk dibawa pergi meninggalkan Haddonfield. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan petugas kepolisian dan mengatakan pada seorang petugas jika Myers ada di Haddonfield. Si petugas lantas meminta si sopir untuk datang ke pos penjagaan yang jaraknya kurang lebih 4 mil. Apakah mereka selamat? Ternyata tidak. Myers, sang psikopat kelas wahid, diam-diam muncul dari belakang dan menyerang dua pria yang berjaga di bak mobil dan melemparkan mereka ke jalan. Selanjutnya, inilah yang terjadi. Singkat cerita, Rachel berhasil membuat Myers terjatuh dari mobil usai ia menginjak rem mobil dengan sangat mendadak. Melihat Myers yang bangkit lagi usai terjatuh, tanpa ragu Rachel kembali menginjak gas dan menabrak Myers sampai ia jatuh terlempar dan pingsan. Iring-iringan mobil polisi pun terdengar dari kejauhan. Rachel sendiri meminta Jamie agar tetap di mobil sementara ia akan menghentikan mobil polisi yang lewat. Entah apa yang Jamie pikirkan, sesaat setelah Rachel pergi, ia malah datang mendekati tubuh Myers yang tergeletak dan menggenggam tangannya. Melihat hal itu, polisi dan Rachel spontan berteriak dan menyuruh Jamie agar segera menjauh dari Myers. Padahal Myers saat itu sudah kembali bangkit dan hendak menyerang Jamie dengan pisau di tangannya. Belum sempat menyerang, polisi berhasil menembaki Myers dengan puluhan kali tembakan dan membuat Myers jatuh ke sebuah lubang. Mendekati akhir cerita, Rachel dan Jamie pulang ke rumah dengan selamat dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Cerita pun menjadi kian penuh misteri saat tiba-tiba Jamie muncul di hadapan Dr. Loomis dengan sebuah pisau penuh darah.